Halo, perkenalkan nama saya Kiki Mutiasari, absen 11 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rudi Yuganto, absen 15 dari kelompok 3. Saya Syarif Maulana, nomor absen 14 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Nafidani Pusmoko Putri, absen 15 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Novia Risa Fitri, absen 16. Pengertian iman kepada hari akhir yaitu percaya dan yakin bahwa seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Macam-macam kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau biasa disebut kiamat kecil, kerusakan yang dialami sebagian alam setiap waktu. Yang kedua, kiamat kubro. Bumi berguncang dengan guncangan yang dahsyat dan diikuti dengan peristiwa kehancuran seluruh alam. Baik teman-teman, saya akan memberikan contoh kiamat kecil atau kiamat sugra. Yang pertama adalah hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Yang kedua, pengembala kambing hidup mewah di gedung mewah yang megah. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan, banyaknya perjudian, minuman keras dan zina, sulit mendapatkan orang yang menerima sedekah, waktu berjalan dengan cepat, banyaknya kaum wanita, banyak pembunuhan dan bunuh diri, munculnya nabi palsu, berencana gempa bumi di mana-mana. Untuk kiamat besar ataupun kiamat kubro, yaitu matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Peristiwa-peristiwa setelah hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Yaumul Barzah memiliki arti alam kubur, yaitu hari penantian manusia di alam kubur setelah mereka mati. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats memiliki arti yaitu hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal di dunia. Yaumul Hasr yaitu dikumpulkannya di padang mahsyar tanpa seorang pun yang ditinggalkan menanti untuk diperhitungkan amalnya satu persatu. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab, yaitu diperiksa dan diperhitungkannya setiap amal perbuatan satu persatu. Kemudian yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan memiliki arti ditimbangnya amal perbuatannya. Yang berikutnya yaitu jembatan yang akan dilewati oleh manusia menentukan akan masuk neraka atau surga, yang disebut Yaumul Sirat. Yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, yaitu manusia diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Gambaran kiamat menurut dalil Al-Quran. Yang pertama, bumi diguncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan semua isi yang dikandungnya dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Yang kedua, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan laut meluap dalam Al-Quran surat Al-Infitor ayat 1-3. Yang ketiga, gunung-gunung kemudian pecah beterbangan menjadi pasir dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 14. Dan yang keempat, manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 33. Kemudian, hikmah iman kepada hari kiamat. Yang pertama, tidak meniru pola hidup orang kafir. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan lebih giat beramal saleh. Yang ketiga, berusaha berbuat baik. Yang keempat, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kelima, tidak kikir dalam memberi infak. Keenam, yaitu sering bertaubat kepada Allah. Ketujuh, sadar bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Ketujuh, yaitu berusaha menjadi pribadi yang baik yang selalu patuh terhadap aturan-aturan agama. Kemudian, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, senantiasa berusaha menjadi lebih baik, tidak berlebihan mencintai dunia, kemudian tidak merasa iri ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Kemudian yaitu memiliki sifat rendah hati dan memiliki sikap optimis dan selalu berlapang dada. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dan setelah itu, hai orang-orang yang beriman dan juga yang belum beriman,
Kalau kalian, hei orang yang belum beriman, yang beriman ketahuilah, hei orang yang sudah beriman, nanti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di hari yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu hari kiamat, hari yang pasti tiba, hari yang pasti datang. Bahkan semuanya sebelum keyakinan tentang kiamat kubro, kiamat raksasa, kiamat besar, kiamat dahsyat, hancurnya semesta ini, mau tidak mau semua harus meyakini namanya kiamat sugro, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing dari kita. Ini kiamat sebetulnya. Kalau orang berbicara tentang kiamat kubro, hancurnya semesta, itu sebenarnya tidak beda dengan hancurnya kita. Hanya kita sifatnya satu demi satu. Allah menghancurkan kita satu demi satu. Mati si fulan, mati si fulan. Dan kalau sudah mati seseorang, itu kiamat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Sudah tidak ada artinya dunia yang dimiliki selama ini, kecuali yang digunakan untuk Allah. Itu kiamat sughra, kiamat kecil, dan semua akan melewati. Bahkan orang yang berakal semuanya akan tahu bahasanya dirinya pasti akan mati. Dirinya pasti akan mati, yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman yakin dengan kematian. Yang beriman pun sangat yakin dengan kematian. Cuman perbedaannya di antara yang tidak beriman itu, mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, sehingga mereka tidak peduli apa yang dilakukan, sehingga mereka tidak memikirkan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Nah, Allah akan mengumpulkan kita nanti di hari yang tidak bisa diragukan nanti, yaitu hari kiamat. Setelah hari kiamat kita akan dibangkitkan lalu dikumpulkan oleh Allah di satu padang yang luas, dan semua datang membawa amal masing-masing. Kalau amal jelek akan membebani langkahnya menuju Shiratal Mustaqim. Di padang mahsyar akan terbebani. Ada orang yang datang membawa gunjingannya, ada yang datang membawa dustanya, ada yang orang datang membawa dosa, membuka auratnya, ada yang datang dengan kedurhakaan kepada orang tuanya, macam-macam. Sekecil apapun dosa, jika itu harus dibawa di padang mahsyar, maka itu membebani. Apalagi dosa gede seperti zina, minuman keras, judi, durhaka ke orang tua, zalim kepada suami atau istri, dan seterusnya.